Istilah Gulkarmat 4 tahun terakhir nyaring terdengar. Aksi para petugasnya melakukan berbagai upaya penyelamatan, kebakaran hingga non-kebakaran kerap terekspos di sejumlah lini media. Iya benar sekali Ferdi. Nah mulai dari evakuasi orang yang tercebur ke sumur, cincin yang tidak bisa dilepas dan juga evakuasi hewan hingga mengambil ponsel warga yang tercebur ke selokan. Nah hal ini juga membuat mereka mendapat gelar serba bisa dari masyarakat. Ya, lantas apa sebenarnya tugas dan pokok mereka? Apakah Dinas Gulkarmat ini berbeda dengan Damkar yang selama ini lebih akrab di telinga masyarakat? Nah, berikut laporan khas Redaksi Pagi. Kali kuning. Dapat gede. Diraba pelan-pelan sih. Belakangan ini aksi heroik para petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat melakukan evakuasi berbagai aduan dari masyarakat ramai menghiasi sejumlah lini media. Tapi kira-kira warga sudah familiar belum ya dengan sebutan Gulkarmat? Gulkarmat, nggak tahu deh. Nggak tahu ya, tapi kalau pemadam kebakaran tahu. Tahu ya. Gulkarmat, pemadam kebakaran bukan? Iya benar. Tahu Kak, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan ya. Misalnya kayak itu anjing ya, penyelamatan anjing gitu ya Kak. Gulkarmat, kurang tahu Kak. Iya. Bak Pahlawan, anggota Gulkarmat yang di masyarakat populer disebut anggota Damkar ini, nyatanya memang tak hanya bertugas memadamkan api, tapi juga penyelamatan non-kebakaran. Mulai dari evakuasi orang tercebur sumur, cincin tak bisa dilepas, evakuasi hewan, hingga mengambil ponsel warga yang tercebur ke selokan. Hal ini membuat mereka mendapat gelar serba bisa dari masyarakat. Banyaknya laporan dengan jenis problem berbeda yang harus ditangani dengan cepat menuntut para anggota Gulkarmat harus terus meningkatkan kompetensi, sarana prasarana evakuasi, serta standar operasional prosedur yang jelas. Latihan rutin pun dilakukan agar penanganan tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Ya, oke. Langsung ditaruh di tempat sini. Oke. Oke baik, ini sudah selesai apa ya? Sudah selesai, iya. Latihan evakuasinya. Jadi memang tidak mudah ya, tadi barusan saya deg-degan dan juga harus benar-benar tahu langkah-langkah setelah ini apa, supaya ularnya tadi tidak membahayakan kita semua. Iya. Nah Pak, memang kalau untuk evakuasinya itu dalam sehari biasanya sampai berapa evakuasi dan biasanya paling banyak apa aja tuh Pak? Kita tidak tentu, dalam satu hari itu bahkan bisa sampai 10 sampai 15 TKP. Itu bervarian, baik hewan liar maupun barang-barang warga yang tertinggal baik yang dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, contoh misalkan anak kunci di dalam got, terus surat-surat berharga yang jatuh. Oke, baik. Ya. Dari sekian banyak itu yang paling susah apa sih Pak? Yang paling susah adalah hewan liar. Hewan liar itu contoh misalkan yang saya alami itu adalah ular. Kenapa? Karena ular itu mudah sekali untuk dia berpindah tempat. Lalu, apakah cara mengevakuasi tersebut sudah tepat? Snake Handler Yayasan Siox Ular Indonesia Herna Hadi Prasetyo mengatakan, teknik yang dilakukan petugas Gulkarmat sudah benar. Hanya saja ia menyarankan agar menggunakan alat yang lebih aman, misalnya penjepit yang tidak bergerigi, khususnya saat evakuasi ular. Tujuannya agar ular yang dievakuasi tidak terluka, terlebih jika ular berada di tempat yang sulit dijangkau dan memerlukan tenaga ekstra untuk menariknya. Dengan menggunakan trap bisa juga, atau dengan menggunakan alat, namun alatnya harus safety juga. Safety buat kita, juga safety buat ular yang kita rescue sendiri, karena bagaimanapun itu nanti kan akan kita rilis lagi biasanya ke alam liar agar dia bisa survive lagi dan tidak ada luka ketika Tio menambahkan ia pun kerap bekerja sama dengan petugas Gulkarmat beberapa wilayah Jawa Barat soal pelatihan evakuasi ular. Ia berharap kerjasama ini diperluas dengan Gulkarmat DKI Jakarta. Tujuannya agar saat proses evakuasi ular,
Petugas tidak sekedar memperhatikan keselamatan pelapor, tapi juga objek yang akan dievakuasi. Dinas Gulkarmat atau Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dulunya memang bernama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau Damkar PB. Lalu berganti nama pada 2016 untuk mempertegas tugas pokok dan fungsinya ke masyarakat, bahwa tugas anggotanya bukan sekedar memadamkan api. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta juga menegaskan, semua jenis evakuasi yang dilakukan Gulkarmat tidak dipungut biaya alias gratis. Semua jenis pelayanan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Provinsi di Jakarta itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, apabila ada anggota memang yang oknum ya, atau yang memang mereka coba-coba gitu untuk menerima atau menerima dari masyarakat, itu tolong laporkan kepada kami segera. Untuk meminta bantuan Gulkarmat dapat dilakukan melalui telepon 112 tanpa dikenakan biaya pulsa. Khusus di DKI Jakarta dapat juga melalui media sosial Instagram atau langsung mendatangi pos Gulkarmat terdekat. Putih Vanfudi, Ilham Aji, Jakarta.